Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku kelas 4, 4A, 4B dan 4C yang Ustaz Anto banggakan, hari ini kita kembali untuk melakukan pembelajaran ya nak ya. Hari ini pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang Al-Quran. Mari, mari pembelajaran Al-Islam. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami nabi wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, waj'alna min ibadika sholihin. Baik, untuk anak-anak semuanya langsung saja bisa kalian buka untuk buku BBD pembelajaran ketiga, yaitu tentang Al-Quran, surah Al-Balad. Oke, surah Al-Balad. Nah, ini akan Ustadz share ya untuk materi pada kesempatan kali ini ya, dengan PPT ya nak ya. Sebentar, ditunggu dulu ya. Oke, baik. Untuk anak-anak semuanya akan Ustadz perbesar ya nak ya. Bentar. Aku nggak mau jadi TZY, aku ganti Tolong dari direkam. Ganti lah. Aku nggak mau jadi TZY. Dihapus. Apa itu TZY? Ini aja kucing daripada TZY. Terus kok masih pixel-pixel gitu? Ya, sebentar ya. Bukan pixel. Garis. Ada dua orang. Oke, untuk anak-anakku, silakan bisa dilihat di layar kalian, baik laptop maupun HP. Kita akan bersama-sama belajar Al-Islam, ya, mata pelajaran Al-Islam, yaitu kita melanjutkan bab Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar surat atau surah Al-Balad. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ya, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini ya nak. Jadi setelah pembelajaran nanti diharapkan anak-anakku satu, dapat membaca Al-Quran surat Al-Balad dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya nanti diharapkan dapat mengetahui isi kandungan dari Quran surah Al-Balad. Nah, Ustadz ingin menyampaikan keyword, kata kunci dalam pembelajaran kali ini, ya, yang harus kalian ketahui adalah jalan kebajikan atau jalan kebaikan dan jalan kejahatan atau jalan keburukan bagi manusia. Ini hampir sama dengan yang kemarin ya nak. Kalau kemarin kita belajar surat Asy-Syams. Oh, izin ke kamar mandi. Ya silakan. Kalau kemarin kita belajar surat Asy-Syams, sekarang kita Al-Balad. Ya. Jadi manusia itu nanti akan memilih dua atau satu di antara dua jalan ketika hidup ini. Yang ia pilih jalan kebajikan atau jalan kejahatan. Baik, kita langsung menuju ke ayatnya ya nak ya. Nah ini adalah surat Al-Balad. Oke, untuk anak-anak semuanya, surah Al-Balad, Ustadz bacakan dulu ya. Oke, kita pakai nada atau irama biasa saja nggak apa-apa. Oke, yang penting tajwid dan makharijul hurufnya benar. Ustadz bacakan, anak-anakku ngikutin ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Abata.
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fil kafi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu aynayn Wa lisanan wa syafatain. wa lisanan wa syafatain Wa hadainahun najdain. wa hadainahu najdayn. Falaqtahamal aqabah. Fala hamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au id'amun fi yaumin di masghobah. Au fi yaumin di masghobah. Yatimang dza maqrabah. Makrobah. Au miskinan dza matrobah. Au miskinan Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Alaihim narum mu'sadah. Alaihim narum muqadah. Sadaqallahul adzim. Oke nak ya, nanti diulang-ulang dibaca di rumah ya nak ya. Tolong diperhatikan ketika membaca, diperhatikan tajwidnya ya, makhorijul hurufnya. Bagaimana pelafatan A, pelafatan A, gitu nak ya. Pelafatan ja, misalnya pelafatan kha, dan lain sebagainya. Oke ya, nanti ketika kalian ada kesulitan bisa bertanya pada Ustadz Anto. Oke, kita akan langsung masuk ke. Oke, sebentar ya. Kita akan langsung masuk ke arti ya nak ya. Oke, ini artinya sangat banyak sekali. Nanti bisa kalian baca di buku BBD
ya, kita akan langsung masuk ke penjelasan. Nah, ini enak ya, yang terpenting enak ya. Oh, tertutup ya. Oke, ini tertutup ya nak ya. Iya. Oh iya. Oke, surat Al-Balad tergolong surat Makkiyah. Kemarin sudah ya nak ya, surat Makkiyah. Yang kita pelajari Al-Lail, Asyam, Al-Balad, semuanya tergolong surat Makkiyah. Sedangkan Al-Balad itu ada 20 ayat. Ya, insya Allah anak semuanya sudah hafal. Kemudian surat Al-Balad itu ada di nomor urut surat ke-90. Ke-90 dari susunan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Jadi ini juga mendekati halaman akhir ya. Jadi kalau kalian membuka Al-Quran, surat Al-Balad itu berada di halaman hampir akhir. Ya. Karena ada di nomor surat 90. Padahal ayat surat yang terakhir dalam Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Ada di nomor urut 114. Oke, kemudian surat Al-Balad itu diturunkan sesudah surat Qaf. Ingat-ingat, ya. Al-Balad turun setelah surat Qaf. Kemudian nama Al-Balad diambil dari surat Al-Balad ayat yang pertama. Balad artinya apa, Dek? Balad? La uqsimu bihadzal balad. Balad apa artinya? Negeri. Negeri. Yang dimaksud negeri itu mana? Yang dimaksud negeri. Mekah. Ya, baik, sip. Yang dimaksud negeri itu adalah Mekah. Ya, oke, kita akan bahas di isi kandungan surat Al-Balad. Nah, ini adalah isi kandungan dari surah Al-Balad. Oke, tolong diperhatikan dengan baik. La uqsimu bihadzal balad. Aku, ya, aku Allah itu kan bersumpah dengan nama negeri, balad negeri. Yang dimaksud di situ adalah Mekah. Ya. Jadi Mekah ini dijadikan ya lafaz sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan, Allah itu boleh bersumpah kepada nama makhluknya. Tetapi kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama atau kecuali kepada Allah. Nah, Mekah itu merupakan tempat suci dan diberkahi. Nah, jadi Allah bersumpah pada negeri Mekah karena Mekah itu merupakan salah satu tempat yang suci dan diberkahi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Mekah itu diberkahi? Ada yang tahu kenapa Mekah itu tempat yang diberkahi oleh Allah, ya, yang mendapatkan kebaikan dari Allah? Karena tempat suci. Iya, karena tempat suci. Boleh. Mungkin ada yang lain? Karena memiliki Ka'bah. Iya, benar sekali. Karena memiliki Ka'bah. Ada yang lain? Karena mereka Tanya. Karena nabi-nabi berdakwah di Mekah. Iya, cocok sekali. Iya, sip. Ya, walaupun ada nabi yang berdakwah di Mekah ya. Nah, kita lihat. Mengapa Mekah diberkahi? Mengapa Mekah ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya ya. Satu, Mekah itu tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sudah bisa tepuk Nabi? Belum, Us. Tepuk Nabi. Aku mau tanya. Nabiku tok tok tok. Muhammad tok tok tok. Lahirnya tok 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 di Mekah. Tok tok tok. Wafatnya tok 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 di Madinah. Tapi awalannya itu masih ada yang tepuknya. Ini Ustadz itu apa namanya? Ustadz memotong ya. Kalau lengkapnya kan tepuk Nabi. Nabimu Muhammad. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya dan seterusnya sampai nanti di belakang itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Nah, oke. Jadi Muhammad itu lahir di Mekah. Kemudian yang kedua, mengapa Mekah itu diberkahi oleh Allah? Nah ini, karena Mekah itu tempat Ka'bah berada. Ya, jadi kalau anak-anakku semuanya besok naik haji, ya misalnya ayah bunda kalian sudah naik haji, pasti ayah bunda kalian akan menjumpai Ka'bah itu di Mekah. Gak mungkin
kalian nanti misalnya naik haji ke Mesir, naik haji ke India, naik haji ke mana misalnya Palestina. Nah, kalau yang namanya haji itu pasti ke Masjidil Haram, yaitu di Arab Saudi, ya tepatnya itu di Mekah, Mekah Al-Mukarramah, karena di sana ada Ka'bah, ya ada Ka'bah. Oke, kemudian nah, di Mekah juga terdapat yang namanya air Zam-Zam. Konon ceritanya air Zam-Zam, air yang mengandung manfaat. Sudah pernah minum air Zam-Zam? Siapa yang sudah minum air Zam-Zam? Oh, udah pernah. Rasanya gimana nak rasanya? Rasanya manis asin? Biasa. Oh ya. Ada manis-manisnya. Oh ada manis-manisnya. Kayak le mineral ya. Segar. Le mineral, ada manis-manisnya. Oke, air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam ini konon ceritanya air yang mengandung segudang manfaat ya. Makanya orang-orang yang naik haji boleh nggak us membawa air Zam-Zam? Boleh, nggak apa-apa. Syirik nggak us? Enggak syirik. Boleh bawa air Zam-Zam terus diminum. Misalnya ketika sakit diminum, berharap bisa sembuh, nggak apa-apa. Ya biiznillah. Dengan izin Allah, Aku mau saya minum tanya. Zam-Zam semoga sembuh dari sakit. Insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Ustaz, Ya. aku mau tanya. Air Zam-Zam. Oh, ada yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya? Gavin. Ya, Gavin mau bertanya apa, Gavin? Kenapa waktu tangan kita waktu nyentuh Ka'bah itu kok nangis, Us? Ulangi tolong pertanyaan, ulangi. Waktu kalau telapak tangan kita nyentuh Ka'bah itu kok kayak nangis gitu, Us. Kurang jelas suaranya. Coba agak terputus-putus. Katanya Gavin kalau menyentuh Ka'bah itu nangis. Oh, kalau menyentuh Ka'bah nangis. Oh ya, itu sugesti ya, Nak ya. Sugesti, jadi muncul dari psikologi orang, muncul dari kejiwaan setiap orang. Kenapa menangis? Misalnya Ustaz Tanto pegang Ka'bah, ya bisa saja nangis. Pegang Hajar Aswad, bisa saja nangis. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa pergi ke Ka'bah. Tidak setiap orang bisa menyentuh Ka'bah. Tidak setiap orang bisa menyentuh Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu hitam yang berada di dinding Ka'bah. Coba, ketika kalau Ustadz melihat di video-video itu ya, di berita-berita itu, orang ketika naik haji, misalnya sedang tawaf, banyak sekali orang mengelilingi Ka'bah. Bahkan sampai berdempet-dempetan ingin memegang Hajar Aswad, memegang Ka'bah saja nggak bisa. 1M, Us. Sampai nggak bisa. Makanya orang-orang Indonesia, orang-orang yang mempunyai fisik tidak tinggi besar itu ya, kadang diinjak-injak di sana. Diinjak-injak sama orang timur Orangnya lebih dari 1M, Us. Makanya di sana, Dek, konon ceritanya di sekitar Ka'bah itu ada jasa. Jadi ada orang ya yang menawarkan jasa untuk mengantarkan seseorang yang ingin memegang Hajar Aswad yang berada di dinding Ka'bah, yang ingin memegang Ka'bah. Tapi harus bayar. Mahal. Wah, kalau itu harganya Ustaz kurang tahu. Karena Ustaz belum pernah ke sana, tapi Ustaz itu itu deh namanya apa, diberitahu sama orang-orang yang sudah naik haji ke sana. Jadi belum ingin ke sana. Ka'bah, ingin menyentuh Hajar Aswad, tapi tidak semuanya bisa. Begitu ya, Nak ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di antaranya itu ya, Dek ya, mengapa Mekah diberkahi ya? Setidaknya ada 3 hal, bisa diingat-ingat. Kemudian lanjut. Nah, ini, Dek. Nah, perhatikan, di sini ada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 96. Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakah ya, bibakata. Ya, kalau diwakaf bibakah. Mubarakan, mubarak ya, mubarak. Diberkahi ya. Wa hudan lil alamin. Perhatikan, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, yang awal-awal dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah, rumah Allah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maksudnya Baitullah itu ya Ka'bah itu, ya. Ka'bah yang ada di Bakkah,
Bakah. Ya, jadi bakah itu bisa dikatakan ya istilah tempat yang di situ ada bangunan Ka'bah. Nah, bangunan Ka'bah kan ada di Mekah. Makanya kalau ada soal di manakah Ka'bah berada, di kota manakah Ka'bah berada, jawabannya di Mekah. Jadi Ka'bah itu tidak di Madinah, Ka'bah itu tidak di Palestina, Ka'bah itu tidak di Mesir, Ka'bah itu tidak di India dan lain sebagainya. Tapi Ka'bah itu ada di Arab Saudi, tepatnya yaitu di kota Mekah. Di situ dilanjutkan diberkahi. Nah ini, jadi Mekah, ya, Baitullah, Ka'bah, ya, itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Begitu ya nak ya. Ini diantara satu dalil yang menerangkan bahwa Mekah, ya, Ka'bah, ya, itu adalah tempat yang sangat diberkahi oleh Allah. Nah, sekarang kita perhatikan bukti Mekah sebagai kota yang diberkahi. Nah ini, diantaranya ini kamu bisa perhatikan. Terus buktinya apa? Kalau Mekah itu kota yang diberkahi. Buktinya apa? Kalau Mekah itu kota yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Satu, sholat di Masjidil Haram, ya, di Mekah, ya, di sekitar Ka'bah, pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat. Sholat sekali, pahalanya itu bisa lipat sampai 100.000 kali sholat di tempat selain di Masjidil Haram, selain di Mekah. Puasa satu hari di Mekah sama dengan berpuasa 100.000 kali di tempat lain. Bersedekah 1 dirham di Mekah sama dengan 100.000 dirham di tempat lain. Nah, inilah ya kebaikan yang diberikan Allah kepada Mekah, kepada Masjidil Haram, ya, kepada di mana Ka'bah itu berada. Ya, makanya ketika kalian misalnya suatu ketika bisa naik haji, jangan lupa sholat di Masjidil Haram, pahalanya besar. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian bisa berpuasa. Kalau kalian ingin bersedekah, bersedekahlah. Karena pahalanya itu sangat besar. Itu hanya contoh bahwa Mekah itu kota yang diberkahi oleh Allah. Karena nanti masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, begitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar bagi manusia. Oke, jadi isi kandungan Quran surat Al-Balad diantaranya adalah di situ menerangkan bahwa Allah itu telah mengaruniakan nikmat yang besar bagi manusia. Nikmat apa yang diberikan Allah kepada manusia yang ada di dalam Quran surat Al-Balad? Nah, di sini disebutkan alam naj'alahu ainain. Ada yang tahu? Ini nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Apa? Mata. Ulangi sekali lagi. Mata. Wah, sip. Mata. Matanya satu apa dua? Dua. Nah, dua mata Masa satu saya, ya? hidung saya satu. Hidungnya satu apa dua? Kalau tiga gimana, Us? Jadi manusia unik ini kalau tiga. Kalau matanya tiga bisa jadi siapa nak? Dajjal. Matanya yang 4. Iya, oke. Baik. Nah, di sini alam naj'alahu ainain. Ya. Apa deh artinya? Alam naj'alahu ainain? Oke. Apakah atau bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Nah, sepasang mata berarti matanya tidak satu, tapi matanya ada dua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat kepada manusia itu dengan sepasang mata, matanya ada dua. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah gini, Dek, sudah pernah melihat orang buta? Nah, Pernah, Ya. Us. Tapi butanya buta sejak lahir loh ya, bukan karena buta karena kecelakaan atau yang lainnya. Jadi sejak lahir, dia buta. Pernah melihat? Belum. Belum. Nah, Belum. Ustadz Antok dulu, waktu Ustadz Antok masih kuliah, ya S1 itu Ustadz punya teman.
temannya Ustadz Anto itu sejak lahir dia tidak punya bola mata. Jadi tidak bisa melihat dua-duanya. Nah, tetapi dia itu luar biasa menurut Ustadz Anto. Karena dia itu masih mau sekolah, Dik. Sampai sarjana. Bahkan dulu dosennya Ustadz Anto, Ustadznya Ustadz Anto ya, gurunya Ustadz Anto itu pernah berkata bahwa satu kelas Ustadz Anto itu kalau pelajaran komputer tidak ada yang mengalahkan temannya Ustadz Anto yang buta tadi. Kok bisa ya, Tat? Nah, ya jadi orang buta jangan dianggap sepele. Dia punya kelebihan di komputer itu hebat sekali dia. Nah, kok bisa, Us? Ya bisa ya dengan caranya dia, dengan caranya. Kenapa tidak sih? Cara baca Al-Qur'annya kayak gimana? Baca Al-Qur'annya memakai Al-Qur'an namanya Al-Qur'an Braille. Ya, Al-Qur'an Braille. Ya. Jadi Al-Qur'an yang dibaca khusus untuk orang-orang tunanetra. Bisa. Dia membaca Quran bisa dengan cara dipegang. Dia menulis bisa, tapi tulisannya tidak dengan bolpen, ada alatnya sendiri. Jadi semuanya dia memakai fasilitas sendiri, alatnya beda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kan Allah memberikan nikmat yang besar bagi manusia, diantaranya adalah 2 bola mata. Tetapi ternyata ada beberapa saudara kita, mohon maaf ya, yang dia lahir dalam keadaan tunanetra, tidak bisa melihat. Nah, memang di dalam hadis diterangkan, di dalam hadis itu menerangkan tentang adanya orang yang buta atau orang yang tidak bisa melihat. Nah, di dalam hadis itu disebutkan orang yang tunanetra, orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, ketika dia bersabar akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Yes. Oh gitu. Enak banget. Buta kok enak? Ya maksudnya enak itu setidaknya orang yang tidak bisa melihat tadi sudah mendapatkan jaminan surga oleh Allah. Kalau kita yang menjamin surga apa? Kita sudah dijamin masuk surga belum sama Allah? Belum tentu. Belum tentu. Makanya belum tentu. Maka dari itu karena kita belum dijamin oleh Allah masuk surga, ayo kita jadi pribadi yang baik enak ya. Yang soleh dan solehah, yang taat sama ustadz dan ustadzah, patuh sama ayah dan bunda, sayang sama adik, menghormati kakak, ya, saling tolong menolong, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, jangan lupa berpuasa, jangan lupa bersedekah, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, begitu ya nak ya. Jadi satu lagi ya. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita diantaranya adalah ain-nain, ya, 2 bola mata. Maka dari itu kita harus bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat mata? Yuk, cara mensyukurinya gimana? Ayo. Membaca Al-Qur'an. Jawabannya benar. Ustaz kasih waktu mengaji. Membaca Al-Qur'an, sholat 5 waktu, bersedekah. Sedekah. Alama kulikutalahu. Puasa. Jadi menggunakan nikmat sesuai dengan diciptakannya nikmat tersebut. Allah memberikan nikmat mata, berarti mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Qur'an. Ya, melihat Quran, melihat jalan menuju masjid, menuju majelis ilmu misalnya, ya, tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat. Oke, itu adalah nikmat mata. Lanjut, Allah memberikan nikmat apa lagi kepada manusia? Nah ini, walisanau wasyafatain. Nah, walisanau wasyafatain. Apa artinya? Artinya apa? Walisanau wasyafatain. Hadainau najdain. Ayo. Lisan, tahu lisan? Lidah. Ya, oke, lisan. Ya, lisan. Jadi lisan itu ya bisa dikatakan lidah ya, lisan. Wasyafatain. Oh ya, mohon maaf, lisannya berapa lisannya? Satu. Wasyafatain.
Ada ya di belakang, ya sukun kemudian nun. Wasyafatain. Syafatain apa? Tahu. Ayo. Ayo. Ikhfa syafawi. Syafatun. Syafatain. Dari kata syafatun. Apa? Syafatain. Ini apa ini? Bibir. Iya. Bibirnya berapa, nak? 2. Dulu kok satu? Satu. Ya. Dua. 2. Bibir kok dua? Ada bibir atas, ada bibir bawah. Nah, Allah ketika menciptakan manusia juga dibekali lisan, lidah, wasyafatain, dan 2 bibir. Maka dari itu, ayo kita syukuri nikmat lisan dan bibir itu dengan baik. Caranya bagaimana, Us? Menggunakan lisan dengan bibir dengan yang baik-baik. Kalau berkata yang baik, gitu kan? Misalnya mengucapkan itu ya, misalnya bisa mengucapkan bacaan Al-Quran, mengucapkan misalnya lafaz-lafaz Asmaul Husna, kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu. Ya jangan digunakan untuk berbicara yang jelek-jelek. Ingat, dosa. Ya, enggak boleh. Dosa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, oke. Kemudian setelah Allah mengaruniakan pada manusia 2 buah mata, lisan dan 2 buah bibir, kemudian selanjutnya adalah wahadainahu najdain. Apa wahadainahu najdain? Nah, kami menunjukkan kepada manusia itu 2 jalan. Manusia itu ketika hidup di dunia, kebaikan sama jalan manusia itu nanti akan kebaikan dan ada jalan keburukan. Iya, betul. 2 jalan itu nanti akan dipilih oleh manusia salah satu. Apa itu? Oh, kebaikan. Nah, benar sekali. Jalan kebaikan Dan keburukan. jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Yuk, siapa yang pengen menuju jalan kebaikan, angkat tangan. Aku. Sekarang akan kita pelajari jalan kebaikan itu diantaranya apa toh, Jalan kebaikan itu contohnya ngapain toh, Contohnya apa toh, Nah, Sedekah, puasa. Sedekah. Oke, perhatikan. Kalau di dalam surat Al-Balad, di sana disebutkan, perhatikan, saya baca. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar? Jalannya itu mendaki dan sukar. Ya, kalau mendaki kan sulit, kesukaran itu juga sulit. Loh, jalannya kok sulit? Iya, karena ini jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu tidak gampang. Butuh usaha, butuh usaha. Terjal, perlu usaha. Ya, itu tidak mudah. Nah, makanya ketika kalian ingin masuk surga, ya, kalian pilih jalan ini ya, jalan yang agak sukar, jalan yang terjal, karena memang jalan menuju surga itu tidak mudah. Contohnya apa, biar saya bisa masuk surga? Ini contohnya. Yuk, siapa yang bisa melakukan ini? Itu apa, Us? Memerdekakan budak. Ayo. Maksudnya apa, memerdekakan? Maksudnya apa, Us? Aku itu pengen masuk surga. Terus itu memerdekakan budak itu apa, toh, Us? Aku nggak paham ya. Nah, memerdekakan budak ini berlaku untuk orang-orang terdahulu. Ya, zamannya Nabi dan Rasul. Ya, budak tahu budak? Budak itu anak, budak itu kayak manggil budak itu adalah orang yang tidak merdeka seperti kita. Kalau kita merdeka deh. Iya, contoh, kenapa kita merdeka? Kamu pengen jalan-jalan. Misalnya sudah selesai corona ya. Bilang ayah bunda aku pengen jalan-jalan. Nanti jalan-jalan. Ayah bunda aku pengen pizza. Nanti dikasih pizza. Ayah bunda aku pengen sekolah. Nanti sekolah. Ayah bunda aku pengen diberikan sepeda. Nanti diberikan sepeda.
Bunda, aku pengen haji ke Mekah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki naik haji. Nah kalau budak deh, budak itu dia tidak bisa meminta, tapi dia bisanya disuruh. Disuruh oleh majikan, Iya, oleh pembantu. tuannya. Ya, Gus. Ingat, ini ada di zaman dahulu. Zaman sekarang tidak ada budak. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kalau zaman dulu ada budak, jadi dia itu diperintah terus oleh tuannya dan pasti berangkat. Ya, disuruh berdagang, Bisa. Gimana? Kalau kabur gimana? Kalau kabur gimana? Oh, kalau kabur nggak bisa. Kalau zaman dulu nggak bisa kabur. Kalau kabur nanti ketahuan. Pembantu kerajaan ya, Kalau Gus. nanti malah bisa dihukum. Ya, jadi budak itu dia akan taat pada tuannya, akan taat pada majikannya, nggak berani kabur, nggak berani keluar, nggak berani membantah, nggak berani. Ya, karena dia budak. Budak itu orang yang paling rendah ketika itu ya, menurut orang-orang terdahulu. Pada dalam Islam itu semua orang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, memerdekakan budak. Siapa yang memerdekakan budak dia akan masuk surga. Dek, kalian kenal dengan Bilal bin Rabah? Ya, iya, Gus. Ya, Kenal di mana? Hah? Ustadz Anta dikenalkan dong. Ada yang sudah kenal Bilal bin Rabah? Kenal. Kenal, Gus. Kamu kenal di mana? Aku Pan. Saya sih bukan kenal secara Nabi fisik, Muhammad. berkenalan dengan Bilal bin Rabah, tapi saya kenal dengan cerita Bilal. Ya, Dek, tak kasih tahu satu contoh saja. Bilal bin Rabah itu dulu awalnya adalah seorang budak. Sebelum Bilal bin Rabah itu menjadi seorang muadzin yang terkenal. Tahu muadzin? Oh iya. Azan. Orang Yang suka azan itu. Azan. Ya sih, benar. Nah, Bilal bin Rabah itu sebelum jadi muadzin dia seorang budak. Ya, dia itu hanya diperintah terus sama majikannya. Kalau tidak salah majikannya namanya Umayyah bin Khalaf kalau tidak salah ya. Ya, jadi dia diperintah apapun berangkat Bilal bin Rabah. Konon dalam ceritanya itu, di cerita singkatnya itu ya Bilal bin Rabah itu orangnya hitam gitu ya, Dek, ya. Hitam sekali gitu. Badannya perkasa gitu ya. Sampai pernah disiksa di padang pasir dan seterusnya. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Hingga akhirnya Bilal itu dimerdekakan oleh salah seorang sahabat ya, kalau tidak salah namanya itu Abu Bakar ya. Abu Bakar itu memerdekakan Bilal bin Rabah. Terus kalau budak agar supaya merdeka, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan ditebus atau dengan bahasa lain dibeli. Dibeli. Jadi dibeli kepada majikannya. Loh, terus kok kayak gitu? Iya, itu zaman dahulu. Makanya zaman dahulu itu adalah zaman jahiliyah. Sebenarnya tidak boleh ada budak-budak kayak gitu. Ya, makanya Bilal bin Rabah itu dulu dimerdekakan oleh, kalau tidak salah Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Dibeli oleh Abu Bakar deh. Ya, berapa us? Wah, nominalnya besar deh. Nominalnya besar. Kalau dalam beberapa cerita itu ada yang menyebutkan Bilal bin Rabah itu dibeli Abu Bakar dengan 1 uqiyah emas. 1 uqiyah emas itu setara dengan 31, sekian gram emas. Ya. Oh, mohon maaf, bukan 1 uqiyah ya, 9 uqiyah. 1 uqiyah itu sekitar 31, sekian gram. Ya, berarti kan tinggal ngalikan. 31 kali 9 itu berapa gram? Sekitar 285 graman. Tinggal ngalikan. Emas itu per gram berapa? Misalnya emas per gram itu 1 juta. Berarti Bilal bin Rabah itu dulu dibeli seharga 285 juta. Lebih. Wow, Ustaz. Banyak sekali. Iya. Karena balasannya dari Allah surga. Balasan dari Allah surga, ya. Tapi anak-anakku tidak usah khawatir ya. Zaman sekarang budak tidak ada, ya.
Budak itu adanya zaman dulu. Oh, Sekarang adanya misalnya pembantu Tapi terus rumah. mau jadiin tangga. ada yang pengen jadiin. Kalau sekarang terus adanya malah pembantu pengen rumah jadiin tangga. kita Terus budak. pembantu rumah tangga itu apakah sama dengan budak? Jawabannya beda. Beda. Kalau budak itu tidak dihargai oleh majikannya. Tetapi kalau mama pembantu rumah tangga itu masih dihargai sama majikannya. Bekerja di rumah tapi juga diberi upah, diberi makan. Ketika hari raya diberi THR. Itu kan, nah, itu pembantu ya. Jadi beda ya. Bukan budak yang ya. anak kecil, bukan budak Ya. yang terima Oke. ya. Kalau anak-anakku semuanya semua pasti ada pembantu ya. Ingat, pembantu beda dengan budak ya. Budak sekarang sudah tidak ada. Lanjut. Us, jalan untuk Us, menuju aku surga. nggak ada pembantu. Us, jalan menuju surga. Yang lain apa? Ini. Yuk, kalian bisa melakukan ini. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalian misalnya nanti sama ayah bunda misalnya ada kelebihan rezeki. Ayah bunda, papa, mama, ayo keluar sebentar naik mobil. Ngapain? Ayo, aku pengen ngasih makan tuh sama orang yang ada di sana, yang di pinggir jalan. Dia misalnya cacat, ya dia nggak bisa bekerja, dia kelaparan. Yuk kasih makan. Insya Allah jalan menuju surga. Contoh. Itu contoh ya nak ya. Memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jangan dibiarkan, kasihan. Ya. Kemudian yang ketiga, yuk kalian bisa ini. Menyantuni anak yatim. Tahu anak yatim? Tahu. Nah, Nggak punya ibu. misalnya ada seorang anak yang meninggal oleh orang tuanya, misalnya oleh bapaknya, sehingga anak ini terlantar. Ya, dia kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Ayo kita santuni. Bisa kita berikan misalnya baju, bisa kita berikan misalnya makan, bisa kita berikan misalnya ini misalnya saja ya. Misalnya saja kita berikan misalnya orang kaya gitu ya, misalnya bisa dibekerjakan di tempat kalian, ya, menyantuni anak yatim. yang sih. Kalau kalian pergi ke panti, ya, ke panti asuhan, misalnya di sana ada banyak anak yatim, yuk kalian santuni, ya, kalian bisa bersedekah ke sana. Oke, kemudian selanjutnya, aku pengen masuk surga lagi, apa yang saya lakukan? Ini, nah, membantu orang miskin. Nah, kalau ada orang miskin, kalau bisa dibantu, ya. Cara membantunya apa, Banyak sekali caranya. Ya, contohnya misalnya orang miskin itu kesulitan makan, bisa diberi makan. Orang miskin itu kok bajunya kok setiap hari bolong-bolong, compang-camping, kayak gembel, misalnya ini ya, misalnya. Yuk, kasihan sekali. Ayo kita bantu. Kita misalnya bisa mendonasikan uang ya. Kita misalnya ada banyak uang, kita bisa memberikan baju untuk orang miskin tersebut. Atau kalau tidak misalnya orang miskin tersebut kita beri keterampilan apa misalnya sehingga dia punya keahlian, sehingga dia bisa bekerja. Ini luar biasa sekali. Ya, tapi orang miskin yang baik ya. Nah, nanti jangan sampai yang jahat-jahat. Nah, nanti kalau jahat-jahat kita kasih pengertian ya. Jadilah orang baik. Gitu enak ya. Kemudian apa lagi, Sudah selesai, lanjut. Nah ini, tadi jalan yang terjal, jalan yang sulit untuk menuju surga. Sekarang jalan yang ringan. Nah ini, ya, jalan kejahatan. Jalannya ini mudah, Dek. Tetapi jalan ini bisa menghantarkan kita masuk neraka. Jalan yang mudah itu apa toh kok bisa menghantarkan kita masuk neraka? Berbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat. Maksiat itu apa? Nah, Melanggar hukum Allah. Perbuatan perilaku yang melanggar hukum dan bertentangan dengan perintah Allah. Itu perbuatan maksiat. Ya, jadi perbuatan maksiat misalnya kalau sekarang perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan tapi itu dilarang oleh Allah, itu maksiat. Banyak sekali contohnya. Kalian misalnya ini ya, kalian misalnya itu iri pada teman kalian. Punya teman bajunya baru kalian iri. Kalian dengki, kalian hasut, kalian ingin menghilangkan nikmat yang
punyai teman kalian nggak boleh. Oh, temanku kok sepedanya baru ya, awas nanti sepedanya saya rusak. Nah, itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Ya, menceritakan kejelekan orang. Tahu, itu si Toki. Merasani. Nah, menceritakan kejelekan orang nggak boleh. Si Toki itu tahu nggak? Si Toki itu kalau di rumah, dia itu kalau bangun itu jam 9 pagi baru bangun. Itu kalau tidur tahu nggak jam berapa? Jam 4 pagi baru tidur. Tahu nggak si Toki itu kalau di rumah itu dia suka main terus. Nah, kayak gitu nggak boleh ya nak ya. Jadi kita nggak boleh menceritakan kejelekan orang. Ya, aibnya orang itu ditutup deh. Kalau bisa jangan diceritakan. Ya nggak boleh. Gitu enak ya. Malah dosa, perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah itu adalah perbuatan maksiat. Kalian berdusta itu juga maksiat. Ya. Kemudian misalnya kalian itu mengadu domba itu juga maksiat. Ayo, aku pengen membuat si Toki sama si Kelvin bertengkar. Ayo, biarin. Nah, nggak boleh. Itu jalan menuju neraka. Gitu ya nak ya. Kalau kalian ingin masuk surga tadi ya jalannya ya. Kalau jalan menuju neraka ini, yuk jalan menuju neraka kita tinggalkan. Kita pilih jalan menuju surga. Ya nak ya, lanjut. Nah ini, disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang memilih jalan kebaikan yang tadi ya Dek ya, yang memerdekakan budak, kemudian memberikan makan pada orang kelaparan, menyantuni orang miskin dan seterusnya tadi Dek, itu disebut golongan kanan. Golongan yang baik. Orang yang memilih jalan kekafiran, berbuat maksiat tadi Dek, sukanya berdusta, iri, menceritakan kejelekan orang misalnya, nah itu berada di jalan atau golongan yang kiri. Ustadz kasih tahu ya, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan besok ketika manusia itu sudah diwafatkan oleh Allah, di sana ada yaumul kiamah, hari akhir, semua bumi semuanya hancur, makhluk hidup akan mati. Ya, kemudian setelah itu nanti manusia yang mati akan dibangkitkan lagi, baik yang ada di alam kubur maupun yang meninggal ketika itu. Ya, dia akan menuju ke suatu tempat, Dek. Aku mau tanya. Apa itu namanya? Nah, apa namanya, Dek? Alam baka. Iya. Nanti manusia itu akan berada di suatu tempat namanya alam barzah. Aku mau tanya. Jadi orang yang sudah meninggal itu tempatnya di alam barzah. Kemudian nanti akan menuju ke padang mahsyar, Dek. Nah, nanti disitulah, ya, ada yang menceritakan disitulah nanti manusia itu akan diberi catatan. Kalau catatannya itu menerima dengan tangan kanan, itu berarti orang-orang baik. Tapi kalau catatannya itu ya, menerimanya dengan tangan kiri, berarti itu adalah jalan orang-orang yang besok akan celaka. Kalian pilih jalan golongan kanan ya nak ya. Golongan kanan itu golongan atau jalan kebaikan ya. Sedangkan kiri itu adalah jalan kekafiran. Gitu nak ya. Pilih jalan kebaikan golongan kanan, karena ini akan menghantarkan ke surga. Oke, selesai nak. Ada yang mau bertanya silakan. Aku mau tanya. Akhiri. Ini jam 10. Aku mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Aku mau tanya Ustaz. Kita Aku mau jalan-jalan tanya. Aku duluan boy. Aku duluan. Oh, sabar. Nah, aku mau tanya. Buat apa alam semesta? Kalau buat apa tuh namanya planet lain selain bulan, matahari, sama bumi? Buat apa yang lain? Kan udah jelas gak ada makhluk lain selain manusia, hewan, sama yang lain. Manusia itu tidak bisa hidup boleh keluar, Manusia itu butuh yang namanya apa nak? Yang namanya misalnya bulan. Manusia butuh yang namanya apa nak? Matahari. Manusia itu butuh yang namanya datar apa, atau bumi sebagai tempat untuk berpijak. Kalau tidak ada itu, bagaimana manusia
manusia. Oh iya bener, bumi itu bulat. Coba kalau nggak ada matahari, kalian akan seperti matahari kedinginan terus. Orang kalau kedinginan terus dia akan hidup atau akan mati? Ya mati, kedinginan terus. Nah, gitu ya. Jadi semuanya yang diciptakan Allah, insya Allah ada manfaatnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Us, kalau minta itu dosa apa enggak? Kalau apa? Ulangi. Minta itu dosa atau enggak? Fitnah. Minta. Oh, minta-minta. Oh iya, nah. Minta-minta itu perbuatan dosa, tidak boleh. Ya, jadi mohon maaf. Us, kok di sana ada orang minta-minta? Iya. Jadi orang minta-minta itu dilarang oleh agama. Kenapa? Karena orang minta-minta itu dia tidak mau berusaha. Padahal di dalam Islam Harusnya kerja keras itu berusaha. Ya, makanya dulu ada cerita gini deh, zaman Nabi Muhammad, zaman itu sehari bersama Rasulullah ketika itu judulnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ya. Itu ketika ada orang yang masuk ke rumah dia meminta-minta, dia tidak diberi uang, dia tidak diberi emas, ya, dia tidak diberi apa-apa, tapi dia diberi kapak. Tahu kapak? Kapak tahu? Kapak tahu kapak? Kapak kayak kapaknya Wiro Sableng. Nah, kayak kapaknya Wiro Sableng. Loh, kok orang minta-minta diberi kapak buat apa? Ternyata orang yang meminta-minta tadi disuruh bekerja, disuruh ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kemudian kalau sudah dapat kayu bakar, dijual ke pasar, kemudian dapat uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup. Makanya kalau ada orang meminta-minta, ya kalau dia sehat, badannya kuat, perkasa, jangan dikasih uang, ya, jangan dikasih uang. Kalau dia kelaparan, dikasih makan. Kayak tadi loh, dikasih kapak, suruh bekerja. Beda sama orang yang mungkin cacat fisik ya nak ya, sudah buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Waduh, itu jalannya pakai apa tak? Misalnya saja ya itu nanti sudah beda ya, karena dia mau bekerja ya bekerja apa. Begitu ya nak ya. Ini sudah Aku boleh keluar, Us. ya sudah jam 11:05. Oke, sudah jam 11:05. Kita akhiri dulu ya nak ya. Nanti ketika ada pertanyaan kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan masih ada pertemuan. Baik, mari pembelajaran Al-Islam. Pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdika asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Taufiqa wa atubu ilaih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live ya nak. Kan jarang ada hutan, terus ngapain nih? Pembelajaran selesai saya live. Orang. Aku boleh live. Boleh, silakan.